Salam Eduficial, jangan lupa mengklik tombol subscribe adalah gratis. Hello guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official. Sebelumnya selamat kepada kalian teman-teman yang telah berhasil melewati tahap SKD dan selamat berjuang kembali guys untuk mengikuti tahap SKB. Semoga kalian berhasil sampai tahap terakhir dan mendapatkan NIP itu guys. Baiklah guys, kali ini kita akan membahas untuk kisi-kisi PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar seleksi kemampuan bidang. Sekali lagi bahwa ini adalah kisi-kisi SKB untuk PGSD. Saya harap teman-teman untuk mengambil alat tulis pulpen dan kertas sehingga teman-teman bisa mencatat kisi-kisi yang coba saya berikan kepada teman-teman, dan semoga kisi-kisi ini bermanfaat bagi kalian yang akan mengikuti SKB di tahun ini, yaitu PGSD. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan membagikan kisi-kisinya. Kisi-kisi pertama yaitu tentang pedagogik. Pedagogik yang pertama itu tentang bagaimana cara mengaktifkan atau memotivasi siswa. Sebagai Anda sebagai guru itu, bagaimana cara untuk memotivasi siswa dan bagaimana cara agar siswa itu menjadi aktif. Yang kedua itu tentang tes objektif. Kemudian yang ketiga tentang RPP. Yang keempat itu tentang strategi pembelajaran dan prinsip pembelajaran. Kemudian yang kelima tentang PTK. Kemudian yang keenam tentang teori pengelolaan kelas. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara Anda untuk mengatur kondisi kelas agar tetap tentram. Artinya bagaimana cara Anda selaku guru agar kondisi kelas Anda pada saat mengajar itu tetap tentram. Ini untuk kisi-kisi pedagogik. Yang kedua tentang kompetensi sosial pribadi. Di kompetensi sosial pribadi ini, bagaimana cara untuk memotivasi siswa? Bagaimana cara Anda untuk menjadi guru yang baik? Kemudian bagaimana cara Anda untuk mengatasi kasus murid? Yang keempat, bagaimana ketika di kelas ada permasalahan, Anda sebagai guru bagaimana cara untuk menghadapinya? Ini tentang kompetensi sosial pribadi. Kemudian yang selanjutnya tentang PPKN dan IPS. Nah, di kisi-kisi tentang PPKN dan IPS ini, yang pertama yaitu tentang Pancasila dan penerapan Pancasila. Artinya Pancasila sila pertama itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana, sila kedua penerapannya bagaimana, sila ketiga, sila keempat, sila kelima bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tentang panitia 9 itu siapa ketua dan anggotanya. Siapa ketua panitia 9, siapa anggota panitia 9. Ini terkait tentang BPUPKI dan PPKI. Kemudian yang ketiga itu ASEAN, yang tertanya tentang apa kerjasama ASEAN, siapa saja anggota ASEAN. Kemudian yang keempat tentang pokok pikiran Undang-Undang Dasar, apa saja pokok pikiran Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kelima tentang HAM, yaitu hak asasi manusia dan kewajiban. Kemudian pasal mengeluarkan pendapat itu ditetapkan di pasal berapa. Kemudian pasal jaminan sosial pasal berapa, pasal kesejahteraan sosial itu pasal keberapa. Kemudian kisi-kisi selanjutnya itu tentang IPA. Nah, di IPA ini yang ditanya itu adalah yang pertama adalah kecepatan dan percepatan. Kecepatan dan percepatan. Yang kedua adalah gaya dan gaya tarik planet. Kemudian yang ketiga ada hambatan. Hambatan. Yang keempat adalah gerhana bulan. Kemudian ada sifat-sifat dari cermin. Cermin bagaimana sifatnya? Anda ingat harus ada cermin cekung, cembung. Kemudian yang keenam ada elastisitas dan koefisien elastisitas. Kemudian ada sudut elevasi. Kemudian ada sifat dan letak bayangan cermin. Kemudian ada pemakaian listrik dalam watt. Kemudian ada tata surya dan hukum. Kemudian ada suhu, artinya derajat Celcius, Fahrenheit, Remus. Nah ini yang ditanya itu contohnya jika derajat Celcius berapa Fahrenheit, atau Fahrenheit berapa Celcius gitu. Jadi teman-teman harus mengetahuinya. Ada simbiosis.
Kemudian dari segi bidang matematika yang ditanya itu tentang data statistik. Yang pertama itu ada mean, modus, median, di mana mean itu rata-rata, modus itu nilai yang sering muncul, median itu nilai tengah. Kemudian ada persen keuntungan dan kerugian, artinya jika teman membeli suatu barang harganya bla bla bla, kemudian dijual dengan harga bla bla bla, apakah Anda mendapatkan keuntungan? Apakah Anda mendapatkan kerugian? Jika Anda mendapatkan keuntungan, berapa persen keuntungannya dari harga beli? Kerugiannya, jika Anda mengalami kerugian, berapa persen kerugian dari harga beli? Kemudian geometri, yang ada bangun ruang dan bangun datar. Maksudnya di sini contohnya itu tentang bagaimana jika ditanya luas persegi, kemudian keliling persegi, ada juga luas persegi panjang, keliling persegi panjang, ada segitiga, kemudian ada trapesium, kemudian ada layang-layang, belah ketupat, ada kubus, kemudian ada lingkaran, kemudian ada bola dan sebagainya. Pokoknya dia yang bangun ruang dan bangun datar. Kemudian tentang simpangan baku, kemudian ada bilangan basis, kemudian ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik. Artinya jika suatu pekerjaan ini bisa dikerjakan oleh 10 orang, kemudian selama 10 hari. Jika dikerjakan dalam 5 hari dibutuhkan berapa pekerja lagi tambahan. Nah, itu terkait dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik. Contohnya tadi seperti yang saya bilang. Kemudian barisan aritmatika. Barisan aritmatika terkait dengan baris jumlah suku, kemudian barisan ke suku, kemudian tentang debit volume air. Maksudnya di sini tentang berapa lama lah air ini akan contohnya biasanya soal-soal ini tentang bak mandi, berapa lama lah bak mandi ini akan terisi penuh, tentang volumenya dalam satuan liter. Kemudian ada aljabar, kemudian ada diagram lingkaran. Biasanya ini yang ditanya tentang dalam satu kelas, misalnya gini, dalam satu kelas ada 40 siswa, 20 siswa suka mata pelajaran matematika, 15 siswa suka mata pelajaran IPA, kemudian 10 siswa menyukai matematika dan IPA, berapa siswa yang tidak menyukai keduanya, contohnya seperti itu. Kemudian ini tentang kecepatan dan jarak. Biasanya contohnya tentang si Budi berangkat ke sekolah dengan kecepatan contoh 140 km per jam menggunakan kendaraan. Nah, berapalah jarak tempuh bla 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 bla, itu contohnya. Kemudian ini tentang sifat asosiatif, komunikatif dan distributif dalam perhitungan. Oke, kisi-kisi selanjutnya tentang bahasa Indonesia. Yang ditanya itu biasanya tentang tema dari wacana yang baca. Contoh ada bacaan dari suatu wacana atau cerita, yang ditanya biasanya tentang tema cocok, tema yang sesuai. Kemudian puisi dan makna. Nah, tadi contohnya diketahui puisi, kemudian yang ditanya apalah tema puisi tersebut yang sesuai, makna yang didapat apa. Kemudian sifat tokoh dalam cerita. Ada sebuah cerita, kemudian tokoh tersebut memiliki sifat, kemudian sifat yang bisa ditiru gitu. Kemudian ada para frase, kemudian paragraf deduktif, induktif, artinya inti kalimat itu ada di awal kalimat atau di akhir kalimat atau di awal dan di akhir kalimat paragraf. Kemudian ide pokok cerita, ada cerita itu ide pokoknya apa. Kemudian kata baku dan tidak baku. Kemudian ada makna konotasi dan denotasi. Kemudian ada paragraf deduktif, induktif, argumentasi, deskriptif, dan narasi. Demikianlah kisi-kisi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman terkait dengan SKB PGSD. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan tombol lonceng serta berikan komen kalian agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan saya bagikan. Dan jika kalian sudah kelewatan video sebelumnya, teman-teman bisa melihat di kolom deskripsi. Salam Edu Official.